Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Mari kita memulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku paketnya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas perbandingan senilai, hari ini kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Coba dibuka buku paketnya halaman 41. Nah, silakan dibaca ya buku paketnya halaman 41. Nah, coba itu. Kira-kira bagaimana perbandingan berbalik nilai? Coba kalian baca dulu. Jadi, perbandingan berbalik nilai ini gini ilustrasinya ya. Misalnya kalian punya ternak sapi. Nah, sapi kalian itu misalnya jumlahnya ada 5. Nah, terus kalian ngarit rumput, misalnya mencari rumput sebanyak 5 sak lah ya, 5 karung. Nah, kalian mencari rumput sebanyak 5 karung. Dimakan oleh 5 sapi. Nah, kemudian tiba-tiba sapi kalian dijual 2, berarti sapi kalian tinggal 3. Nah, kira-kira banyaknya rumput yang dimakan sama 5 sapi sama 3 sapi lebih banyak mana? Lebih banyak yang 5 sapi. Berarti rumput kalian yang jumlahnya 5 karung itu akan lebih cepat habis kalau dimakan 5 sapi apa 3 sapi? Ya, akan lebih cepat habis jika dimakan oleh 5 sapi. Jadi perbandingan terbalik itu kalau misalnya semakin banyak jumlahnya, maka salah satu nilainya akan semakin kecil. Jadi kalau di perbandingan senilai kemarin, jika nilai yang kita misalkan yang dibandingkan itu sebelah kanan sama sebelah kiri. Jika yang di kiri besar, di kanan juga besar. Jika di kanan semakin kecil, yang di kiri juga semakin kecil. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, itu kalau yang di kiri semakin besar, yang di kanan akan semakin kecil. Kalau yang di kiri semakin kecil, yang di kanan akan semakin besar. Seperti yang tadi, semakin banyak jumlah sapinya, maka jumlah rumput yang dimakan akan cepat habis. Jadi berbalik nilai. Hanya seperti ini. Pak Dadang memelihara 5 ekor sapi. 5 ekor sapi ini bisa menghabiskan rumput dalam 3 hari. Kemudian Pak Dadang membeli lagi 2 ekor sapi. Rumput yang dimiliki Pak Dadang akan habis dalam berapa hari? Nah, karena sapinya bertambah, berarti kemungkinan rumputnya akan lebih cepat habis daripada ketika 5 ekor. Jadi, kalau sekarang Pak Dadang membeli 2 ekor sapi, berarti jumlah sapi Pak Dadang sekarang adalah 7 ekor. Nah, sebelum membuat perbandingannya, kita harus membuat sebuah ilustrasi dulu. Jadi, jika 5 ekor sapi habis dalam 3 hari, berarti kita tulis 5 ekor habisnya 3 hari. Nah, kalau 7 ekor X hari karena belum diketahui. Nah, biasanya kalau perbandingan senilai itu kan langsung 5/7 sama dengan, jika senilai ini langsung 5/7 sama dengan 3/X gitu kan, sejajar. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka tidak seperti ini. Jadi karena ini perbandingan berbalik nilai, di sini perbandingannya adalah 5/7 sama dengan X/3. Jadi posisinya dibalik gitu. Jadi yang ini sejajarnya sama yang ini sejajarnya sama yang ini. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan silang seperti biasa. 5 kali 3 sama dengan 7 kali X. 5 kali 3 adalah 15. 7 kali X, 7X. 7 dikalikan berapa yang hasilnya 15? Berarti 15 dibagi 7 sama dengan X. 7 dikali berapa? 7 dikali 2, 14. Berarti 15 bagi 7, 2. 14 berarti sisa 1. Ya, 2 kali 7, 14. Sisanya 1. Sisa 1 berarti ditulis koma. Gini biar nggak bingung. 15 bagi 7. 15 bagi 7, 2. 2 kali 7, 14. Sisa 1. Kita kasih koma. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7 dan seterusnya. 2,1 sama dengan X. Ya, berarti kita bulatkan saja 2 hari.
hari. Dalam 2 hari sudah habis kalau sapinya ada 7 ekor ya. 2,1 ya berarti kan nggak nyampe 1 hari, sedikit sekali ya, 2 hari ini. Kalau 5 ekor sapi 3 hari, kalau 7 ekor sapi 2 hari sudah habis. Nah, 2 hari. Nah, kita perhatikan. Kalau 5 ekor 3 hari, kalau 7 ekor 2 hari. Ya kan? Kalau di sini semakin besar, maka yang di sini akan semakin kecil. Kalau 5 di sini 3. Kalau di sini 7 di sini 2. Semakin kecil kan? Maka itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Saya contohkan lagi ya. Kalau misalnya kalian mengendarai motor dengan kecepatan 60 km sama 40 km per jam, itu akan lebih cepat sampai yang mana? Akan lebih cepat sampai yang 60 km per jam. Jadi jarak yang ditempuh, jika kecepatan kalian semakin lebih cepat, kecepatannya semakin besar, maka waktu yang ditempuh akan semakin sedikit. Jadi kalau misalnya kalian dengan kecepatan 60 km per jam, itu kalian bisa cepat sampai misalnya ke mana, dari rumah ke sekolah misalnya dengan kecepatan 60 km per jam, kalian setengah jam aja udah nyampe. Sedangkan kalau kecepatan kalian cuma 40 km per jam, mungkin bisa sampai 1 jam ya. Jadi waktunya 60, kalau kecepatannya 60 km per jam, setengah jam saja sudah nyampe. Jadi waktunya akan semakin kecil. Nah, kalau kecepatannya diperkecil 40 km per jam, 1 jam atau bahkan 2 jam baru nyampe, waktunya akan semakin besar. Jadi gitu ya, perbandingannya berbalik nilai. Nah, contoh lagi misalnya ngecat rumah. Nah, misalnya rumah yang dicat itu luasnya ya dikira-kira saja. Misalnya ngecat rumah, kalau misalnya dikerjakan dengan 1 tukang dan 2 tukang, akan lebih cepat mana? Lebih cepat yang 2 tukang. Jadi misalnya kalau dicat sama 1 tukang 5 hari baru selesai. Sedangkan kalau dicat sama 2 tukang 2 hari sudah selesai. Jadi gitu ya. Kalau 1 tukang, ya perhatikan, 1 ini kan kecil, 1 tukang 5 hari baru selesai. Sedangkan kalau 2 tukang 2,5 hari sudah selesai. Jadi semakin besar pembandingnya, maka nilainya yang di sebelah sini akan semakin kecil karena waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Jadi seperti itulah perbandingan berbalik nilai ya. Sambil dipelajari lagi perbandingan senilai kemarin agar lebih paham lagi perbedaan kasusnya. Nah, konsep yang saya contohkan tadi itu hampir mirip juga di buku paket halaman 46. Coba dipelajari di buku paket halaman 46. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan selalu jaga kesehatan.